I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Ibu, kenapa sih kita harus bangun malam-malam? Kenapa tidak tidur saja sampai pagi? Karena malam waktu untuk kita bersinar, sayang. Selamat pagi semua. Pagi. Burung hantu kok bangunnya pagi sih? Hahaha. Aku burung hantu pagi. Oi membantu membersihkan sarang tupai, bermain petak umpet dengan kelinci, dan belajar mengenal bunga bersama kupu-kupu. Di suatu pagi terdengar suara gaduh. Ada seekor anak tupai, anak rubah yang tersesat dan ketakutan. Tolong, aku di mana? Tanpa basa-basi, Owi langsung membantunya. Owi memanggil semua hewan pagi dan bersama-sama mereka menunjukkan jalan pulang ke sarang rubah. Anak rubah tersenyum lega. Ketika malam hari, burung-burung hantu yang mendengar cerita tersebut terkesan kepada Owi. Kamu memang istimewa, Owi, kata ibu. Owi lalu menguap dan tersenyum dengan lega. Wah. Sekian dari saya, terima kasih. Dari Datang ke Mata dengan judul Legenda Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Pada suatu hari di sebuah daerah pematang terdapat hutan yang begitu lebat. Di situ terdapat telaga yang tidak begitu dalam dan kecil. Di dekat telaga tersebut hiduplah seorang pemuda yang tampan dan rupawan. Dia adalah Awang Sukma. Awang Sukma adalah lelaki yang hebat. Dia sangat kuat dan dihormati oleh warga desa. Ada putri musuh. Kemana selendangku? Apakah kamu melihatnya? Kami tidak melihatnya. Para bidadari pun panik dan segera mencarinya. Tetapi, adik, maafkan kami. Kami harus segera pulang. Matahari telah terbenam. Jangan tinggalkan aku. Putri musuh pun menangis. Lalu Awang Sukma keluar dari persembunyiannya. Putri, kenapa kamu menangis? Selain aku bisa pulang dengan kakak-kakakku. Sementara tinggal bersamaku. Sukma dan putri musuh menikah. Nah, mereka mempunyai putri yang bernama Kumalasari. Dia sangat cantik seperti ibunya. Kumalasari sangat cantik seperti ibunya. Akan tetapi di tengah kebahagiaan keluarga mereka terbongkar suatu rahasia yang besar. Aduh, kenapa sih ayam hitam ini mengganggu? Tetapi ia melihat di bawah panen padi terdapat bumbung. Apa ya isi bumbung ini? Ternyata ini adalah selendangku. Jadi selama ini suamiku lah yang telah menyembunyikannya. Selepas itu dia langsung mengambil Kumalasari yang tertidur. Kumalasari menangis sehingga membangunkan Awang Sukma. Awang Sukma kaget melihat putri bungsu telah menggunakan baju putrinya. Lalu ia berkata, "Kakanda, rawatlah Kumalasari. Jika ia merindukan ibunya, ambillah 7 biji kemiri dan masukkan ke dalam bakul, lalu goncangkan. Maka aku akan menemuinya. Adinda, maafkan Kakanda." Putri bungsu pun pulang sekayangan menemui kakak-kakaknya. Semenjak itu, setiap keturunan Awang Sukma dilarang untuk memiliki ayam hitam karena dianggap membawa sial. Telaga tempat Awang Sukma dan putri bungsu bertemu adalah Telaga Bidadari yang ada di daerah Pematang, Kalimantan Selatan. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Baik. Jadi saya akan mendongeng tentang aturan sengaja buta. Pada suatu hari ada seekor singa.
yang dijuluki sebagai si Raja Hutan. Saat itu, singa memiliki ide untuk membeli kaleng cat berwarna coklat. Pakailah ini untuk mengecat tubuh kalian, yang bertujuan agar semua para binatang memiliki warna yang sama seperti singa. Akan tetapi, semua binatang hanya bisa menerimanya dan tidak ada yang bisa membantah perintah singa. Ia berkata, bagus. Kalian menuruti semua perintahku. Dan semua binatang saling bekerja sama untuk mengecat tubuhnya masing-masing. Akan tetapi, keesokan harinya, singa memberikan perintah kepada para binatang untuk kumpul kembali di tengah lapangan. Dia berkata, kalian semuanya harus mengikuti perintahku. Sisirlah rambut kalian menggunakan sisir. Ternyata singa memberikan perintah yang semakin tidak masuk akal. Ia memberikan sisir kayu kepada semua para binatang dengan tujuan agar para binatang memiliki rambut yang sama seperti singa. Hingga semua binatang terkecewa dan sangat cemas sebab tak ada yang bisa menyertainya. Seekor ular tidak merasa kesakitan sebab tempelan rambutnya, dan semua hewan semakin cemas. Apalagi seorang bunglon yang hanya nempel di kayu atau di pepohonan saja, tubuhnya bisa berubah warna, dan ia menghindari pepohonan dan dedaunan sebab takut nanti warna tubuhnya berubah menjadi hijau dan akan dimarahi oleh singa. Keesokan harinya, singa memberitahukan kembali kepada semua para binatang, dan ia berkata, kalian semuanya mengaulah seperti aku. Kalian harus berlatih dan harus memiliki suara auma yang sama seperti aku. Wah, semua binatang semakin kecewa dan semakin sedih dan hampir mau pingsan sebab semua para binatang disuruh berlatih agar aumannya sama seperti singa. Hingga sudah beribu-ribu latih, tidak ada satupun binatang yang bisa menyerupai suaranya seperti singa. Hingga ayam betina suaranya menjadi tercekik, hanya petak-petak. Dan kodok suara ia menangis terguling-guling sebab aumannya hanya kongkong. Dan pada kemudian hari, semua binatang yang ada di sini bersembunyi dan tidak mau bermunculan di area hutan. Dan saat keesokan harinya, tidak ada lagi ayam betina yang berkokok menyambut pagi hari, burung yang berterbangan untuk menyambut suasana pagi yang sangat cerah. Keadaan hutan itu menjadi sunyi dan senyap, dan seperti tidak ada makhluk satupun. Hingga singa menyadari kenapa hutan-hutan di sini menjadi sepi, senyap, tidak ada binatang-binatang yang lain. Kemana mereka semuanya? Dan saking penasarannya, singa berkeliling hutan mencari semua binatang. Hingga larut malam terjadi satu kejadian yang dimana singa terjatuh di jembatan bambu dan ia terpleset. Pantatnya terasa sakit dan ia melihat tubuhnya di genangan air yang menjadi hitam, rambutnya tidak lagi megar dan menjadi lebat. Hingga singa berpikir, apakah ini karena perbuatanku? Aku menjadi egois dan menyuruh semua para binatang untuk menyerupai seperti aku. Akhirnya tanpa berpikir lama, singa berlari ke lapangan dan memanggil para binatang yang lainnya agar berkumpul kembali, dan ia meminta maaf sebab perlakuannya yang tidak baik dan merasakan sikap egois. Baik teman-teman, dari kisah mendeleng hutan bisa kita ambil pelajarannya bahwa kita sebagai makhluk hidup penting untuk memiliki rasa empati dan juga kepedulian terhadap orang lain dan menghindari sikap egois. Kurang lebih sama.
ujung timur Pulau Jawa berdirilah sebuah kerajaan yang damai dan makmur. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang bijaksana bernama Raja Banterang. Raja Banterang sangat gemar berburu. Pada suatu hari, ia pergi ke hutan, menunggangi kuda, membawa anak panah dan busur. Tiba-tiba, ada seekor kijang sedang minum di tepi sungai. Dia membidik dan melepaskan panahnya. Namun ada suara lembut yang menghampiri. Paduka, apa yang sedang Paduka lakukan di sini? Siapa kamu? Apakah kamu penunggu hutan ini? Hamba bernama Surati, putri dari kerajaan Perunggu. Ayah hamba gugur dalam perang dan hamba melarikan lari saat Raja Banterang ingin pergi berburu seperti biasanya. Tak tahu bahwa dari kejauhan ada seseorang yang mengawasinya diam-diam. Pria itu berpakaian gelap ke dalam istana. Surati, Kakanda Rupaksa, apa yang kau lakukan di sini? Ternyata itu adalah Rupaksa, kakak kandung Surati. Surati, kamu harus tahu bahwa suamimu itu Rupaksa yang telah membunuh ayah kita. Apa? Tidak mungkin. Aku tidak bisa membencinya. Dia telah menyelamatkanku. Kalau begitu, simpanlah ikat kepala ini. Taruh di bawah tempat tidurmu. Jika kamu berubah pikiran, bantu aku membunuhnya. Kakanda, izinkan hamba berbicara. Istri Paduka sedang merencanakan pembunuhan terhadap Paduka. Apa buktinya? Tuduhanmu besar sekali. Coba periksa di bawah tempat tidurnya. Ada ikat kepala milik orang suruhan. Raja Banterang segera pulang. Ia periksa di bawah tempat tidur dan benar, ada ikat kepala itu. Jadi benar, istriku ingin membunuhmu. Surati yang melihat wajah para sang suami langsung menghampiri dan menjelaskan. Paduka, itu adalah Rupaksa. Aku tidak ingin berniat jahat. Tidak, aku tidak percaya dengan kamu. Ini balasanmu setelah aku selamatkan dulu. Surati merasa hatinya sangat hancur. Dia keluar istana, pergi ke tepi jurang. Raja Banterang pun mengejarnya. Dan saat di tepi jurang, air di bawah sana berbau harum, maka hamba tidak bersalah. Tapi jika berbau busuk, maka hamba memang bersalah. Raja Banterang kaget dan menyesal atas perbuatannya. Dia melihat ke tepi jurang dan dari dasar sungai tercium bau harum yang luar biasa. Maafkan aku, istriku. Aku lebih percaya orang asing dibanding istriku yang setia. Nah, dari situlah guys, usul-usul Banyuwangi terbentuk. Itu Banyu dalam bahasa Jawa artinya air dan wangi.